Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mengenakan baju besi hitam, dia seperti dewa perang hitam. Dia memandang Tan Yun dengan jijik. Matanya seperti Tuhan memandang rendah semut tahi lalat. Tan Yun, kamu membunuh bawahanku Miao Wei terlebih dahulu, lalu memprovokasiku. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati mayat hidup Miao Wei. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan suara berat, kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang pertempuran sudah berakhir, jangan bicara omong kosong. Hari ini aku akan mengirimmu untuk menemui bawahanmu di neraka. Setelah mendengarkan, Duan Tiande sangat marah dan tersenyum, jangan bicara omong kosong dan mati. Bas. Kekosongan dalam radius 10.000 meter tiba-tiba runtuh, dan kekuatan pemurnian kematian hitam dan kekerasan di tubuh Duan Tiande melonjak. Kekuatan pemurnian abadi 2 kali lebih kuat dari kekuatan pemurnian biasa. Ledakan. Saat Duan Tiande melemparkan pukulan, langit runtuh, dia langsung melintasi jarak jauh dan meninju dada Tan Yun. Di hati Duan Tiande, mudah untuk membunuh Tan Yun, yang merupakan alam yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas dan melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat kedua tinju saling memukul, sekelompok badai energi yang terdiri dari kekuatan menghukum yang abadi dan kekuatan memurnikan yang abadi seperti matahari yang terik yang meledak. Wah, wah. Untuk sesaat, kekosongan dengan radius 30.000 kaki tidak dapat menahan dampak dari kekuatan yang tersisa, dan runtuh satu demi satu. Di lubang besar di ruang gelap, ekspresi Tan Yun serius, dan seluruh tubuhnya terpesona oleh Duan Tiande dengan kepalan tangan. Setelah jatuh di atas platform, dia tergelincir ke belakang sejauh ratusan meter sebelum menghentikan tubuhnya. Kulit kepalan tangan kanan Tan Yun ditutupi dengan retakan jaring laba-laba, dan sedikit darah tumpah dari luka yang retak dan menetes di atas platform. Sebaliknya, Duan Tiande tidak lebih baik. Seluruh kulit kepalan tangan kanannya pecah berkeping-keping, memperlihatkan bagian tulang putih tebal. Seluruh tubuhnya terlempar ke tanah oleh tinju Tan Yun, dan dia mundur beberapa langkah untuk menghentikan tubuhnya. Duan Tiande melihat tinju kanannya, yang hampir berubah menjadi tulang putih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia terluka lebih parah daripada Tan Yun. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Zhang Yizong di perahu abadi mengungkapkan kejutan yang dalam di matanya yang keruh. 3 jenderal besar, 30 juta tentara, dan bahkan 1 miliar orang abadi yang menonton perang juga merasakan kejutan dari lubuk hati mereka. Mereka merasa luar biasa. Mereka tidak bisa mengetahuinya. Duan Tiande di pemurnian tingkat keempat, akan dikalahkan dengan membandingkan kekuatan fisiknya dengan Tan Yun di bawah berkah kekuatan pemurnian abadi dengan kematian. Orang-orang mengejutkan kekuatan fisik Tan Yun, tetapi juga diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Dalam pandangan mereka, Tan Yun pasti mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melancarkan pertempuran yang menentukan melawan Duan Tiande. Sekarang Duan Tiande hanyalah pukulan acak, yang menyebabkan cedera. Selanjutnya, semua orang tahu bahwa Duan Tiande akan marah. Itu benar. Duan Tiande memutar fitur wajahnya dan berkata dengan suara keras, Tan Yun, jika aku tidak meremehkan musuh barusan, kamu tidak bisa menyakitiku. Aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping gelombang yang mengamuk. Pada saat ini, Duan Tiande benar-benar marah. Begitu dia bergerak, dia menggunakan salah satu dari 3 keterampilan utama, tinju pemecah gelombangnya. Dia ingin membunuh Tan Yun secepat yang dia bisa. Dia sangat sombong. Selama dia menunjukkan tinju pemecah gelombangnya, Tan Yun akan mati. Pada saat ini, 30 juta tentara abadi mendidih, terutama yang dipimpin oleh Sima Yongzheng. Karena semua prajurit abadi tahu bahwa 3 keterampilan Duan Tiande sangat berani. Pada saat ini,
Duan Tiande merentangkan tangannya rata dan naik ke udara. Dia menggantung 10.000 kaki di atas kepala Tan Yun. Tangannya terentang rata dan memutar jejak misterius dari udara kosong. Kemudian, dia mengepalkan tinju dengan kedua tangan dan tiba-tiba meledak dari udara menuju Tan Yun di bawah. Ledakan. Merengekkan. Dengan tinju Duan Tiande, tiba-tiba, kekuatan pemurnian abadi dalam kekosongan di bawahnya seperti gelombang hitam menelan langit dan menyapu ke arah Tan Yun. Ketika langit bergetar dan runtuh satu demi satu, dalam gelombang hitam yang luas, bayangan tinju yang hanya diringkas oleh kekuatan kematian yang memurnikan makhluk abadi keluar dari ombak, dengan kekosongan yang retak, seperti badai yang dahsyat, bergegas menuju Tan Yun. Bayangan tinju hitam telah mencapai puluhan ribu, dan masing-masing hanya seukuran rumah. Bayangan tinju Tan Yun yang jatuh tiba-tiba menyelimuti kehampaan sekitar puluhan ribu kaki, membuat Tan Yun tidak bisa lepas dari jangkauan bombardir. "Bos, hati-hati!" Chu Xiao berteriak ngeri. "Bos Tan, sembunyikan! Bos Tan, hati-hati!" Dalam kekhawatiran para abadi, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti hantu yang bolak-balik melalui bayangan tinju. Wosh! Wosh! Kecepatan Tan Yun luar biasa. Dia bergerak melalui bayangan tinju hitam yang luar biasa. Tepat ketika Tan Yun hendak keluar dari pengepungan, sebuah rumah seperti bayangan kepalan tangan meledak di bahu kirinya dari samping. Bang! Wow! Dengan suara keras yang tumpul, darah memercik dan daging yang pecah tumpah, Tan Yun hampir kehilangan darah dan daging di lengan kanannya, hanya menyisakan tulangnya. Uff! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya terlempar seperti cangkang dan jatuh dengan keras di atas platform yang keras. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat dan organ internalnya tampak bergeser, yang sangat menyakitkan. Tan Yun bisa bangun untuk pertama kalinya, tapi dia tidak. Dia berpura-pura sekarat dan jatuh dalam genangan darah. Di hadapan tinju membelah gelombang sengit Duan Tiande, Tan Yun yakin bahwa jika dia menggunakan formula pedang pembunuh Hongmeng, dia dapat dengan mudah mematahkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Begitu dilemparkan, jika dilihat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun tidak berani mengambil risiko. Selain itu, apakah Tan Yun memiliki sarana untuk berurusan dengan Duan Tiande? Ya, tentu saja. Menurut pendapat Tan Yun, kekuatannya lebih rendah daripada Duan Tiande dengan alasan bahwa dia tidak menggunakan formasi pedang pembunuh Hongmeng dan seni pedang pembunuh Hongmeng. Ketika musuh kuat dan saya lemah, Tan Yun memilih untuk menunjukkan kelemahan dan memikat musuh. Hanya ketika 3 keterampilan Duan Tiande selesai, dia dapat benar-benar melawan. Jika sarana disingkapkan sebelumnya, itu bukan pilihan yang bijaksana. Pada saat yang sama, untuk Tan Yun, ketika dia berlatih tubuh Hongmeng Ba, waktu mana yang tidak terluka. Tan Yun tidak memperhatikan cedera ini. Rasa sakit ini, Tan Yun bisa bertahan. Bos! Penampilan Chu Xiao di perahu peri berteriak panik, bangun cepat. Bos Tan, cepat berdiri. Duan Tiande telah berjalan ke arahmu. Bos Tan, bangun. Petik 2. Tan Yun terbaring tak bergerak di atas panggung, mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah, seperti sekarat. Untuk mencegah Duan Tiande menyadari cedera seriusnya, dia tidak melepaskan pengetahuan abadinya untuk diperiksa. Dia mengesampingkan pikirannya dan merasakan fluktuasi udara di sekitarnya dengan telinganya. Haha, Duan Tiande berkata dengan senyum muram, berhenti berteriak. Dia tidak bisa berdiri lagi. Jangan katakan hanya Tan Yun yang tingkat keempat menghukum abadi. Bahkan jika orang abadi di tingkat ketiga ranah permunian abadi dihantam oleh Jenderal Ben, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Dan Tan Yun, dia tidak bisa bangun lagi. Duan Tiande terbang di atas platform dan berjalan menuju Tan Yun 10 kaki jauhnya. Kamu tidak berguna, kamu tidak memiliki perlawanan di depan Mayor Jenderal Ben. Sekarang kamu mati. Dalam suara keras Duan Tiande, sosoknya melintas dan muncul di samping Tan Yun. Dia mengangkat kakinya dan bersembunyi di kepala Tan Yun. Benarkah? Aku khawatir aku mengecewakanmu. Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang ke telinga Duan Tiande. Bang! Dalam getaran hidup dan mati dia menginjak panggung. Di mana bayangan Tan Yun?
Tapi Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya, bangkit dari platform, menggambar busur ungu, dan muncul di belakang Duan Tiande. Cincin abadi menyala, memegang alat pedang abadi yang lebih rendah, dan memotong leher belakang Duan Tiande. "Kamu baik-baik saja?" Duan Tiande berseru dengan takjub bahwa dia adalah seorang jenderal muda yang telah bertarung di medan perang untuk waktu yang lama. Dia menghindar ke samping seperti kilat. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Duan Tiande lolos dari nasib buruk membunuh dengan pedang, tetapi dia dipotong dari luka di sisi kiri lehernya, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Bang! Pada saat ini, Sima Yongzheng di kursi di relief itu sangat marah. Dia menepuk pegangan kursi dan tiba-tiba bangkit. "Duan Tiande, kamu masih terluka ketika berurusan dengan semut mol. Kamu baru saja kehilangan wajahku. Tidak ada kekurangan penipuan. Jangan meremehkan lawanmu." Mendengar pidato itu, Duan Tiande tercengang dan dengan hormat berkata, "Saya tahu kesalahan saya pada akhirnya, dan saya tidak akan ceroboh lagi." Setelah itu, Duan Tiande mengubah tangannya menjadi cakar dan meraung pada Tan Yun, "Kamu pria tercela, aku tidak akan tertipu lagi. Sekarang aku ingin kamu mati." Tangan ajaib tablet naga. Rambut Duan Tiande berkibar, cakarnya berubah menjadi jejak di kehampaan, dan dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Merengekkan. Tiba-tiba, dalam angin kencang di langit, kekuatan besar dan hitam dari pemurnian abadi menyembur keluar dari alis dan hatinya dan bergegas ke awan. Berdengung. Saat lautan awan bergulir, kekuatan pemurnian kematian menjadi 9 tablet batu berkabut dan hitam pekat dari kehampaan. Setiap tablet batu setinggi 100 kaki. Pada tablet batu berkabut, garis-garis tebal muncul, mekar dengan kilau hitam, seperti 9 putaran matahari hitam tergantung di atas kepala Tan Yun. "Bunuh aku!" Dengan raungan sengit Duan Tiande, tiba-tiba, 9 tablet batu berkabut meledak ke dalam kehampaan sekitar 100.000 kaki dan meraung ke arah Tan Yun. "Aduh! Au!" Terdengar suara nyanyian naga yang memekakkan telinga dari 9 loh batu, dan kemudian terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Bang bang. Seiring dengan 9 suara keras yang mengguncang usia, tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di 9 loh batu. Dalam suara keras, cakar naga hitam Baizang tiba-tiba muncul di setiap tablet batu halus. Saat 9 cakar naga bergegas keluar dari 9 loh batu, lempengan batu itu runtuh ke udara, dan 9 cakar naga merobek kekosongan dan menyelimutinya satu demi satu dengan kecepatan Tan Yun yang tak terjangkau. "Bos, hati-hati." Chu Xiao sangat cemas sehingga air mata mengalir di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yu, Asyang di belakangnya dan orang-orang di Tiange, kota Sisu. "Sungguh napas tirani, jika saya menggunakan tubuh tanah Hongmeng, saya tidak akan takut, tetapi saya tidak dapat menggunakannya dalam tampilan penuh." Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, berpikir bahwa setelah dia datang ke sini, wajahnya yang pucat tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Mengaum. Raungan seperti binatang buas keluar dari mulut Tan Yun lagi. 7 lubangnya berdarah, dan api halus dari jiwa abadi membakar kepalanya. "Kamu benar." Tan Yun membakar jiwa abadi sekarang, yang telah meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. "Semut mol bodoh, bahkan jika kamu membakar jiwa abadi, kamu masih akan mati di bawah tangan Dewa Tablet Nagaku." Duan Tiande, yang berdiri di udara, mencibir dengan niat membunuh. "Kamu tidak bisa memutuskan apakah Tan Yun akan mati atau tidak." Tan Yun meraung dengan keras, baju besi 5 elemen yang menghukum makhluk abadi, berkumpul. Tiba-tiba, kekuatan menghukum makhluk abadi dari emas, kayu, air, api dan tanah menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi satu set baju besi berwarna-warni di permukaan tubuhnya. Mengenakan 5 elemen armor hukuman abadi, Tan Yun tiba-tiba menginjak platform dengan kakinya. Dalam getaran keras hidup dan mati Sendai, Tan Yun bergegas ke langit, berbalik dari udara kosong, menundukkan kepalanya, dan kekuatan hukuman abadi 5 elemen meletus di kaki kanannya, menendang 100 kaki pertama cakar naga. Bang bang. Suara keras itu memekakkan telinga. Dalam kegembiraan Cucik, Zhang Yihan, Zhang Yizong, dan bahkan sebagian besar orang abadi,
Tan Yun menginjak dan meledakkan cakar naga hitam pertama yang memurnikan kematian abadi. Kemudian, Tan Yun masih menendang kepalanya ke bawah dan kaki kanannya ke arah 8 cakar naga lainnya yang menukik ke bawah. Bang bang bang. Dengan 7 suara keras, Tan Yun menginjak dan mematahkan 7 cakar naga satu demi satu. Pada saat ini, armor 5 elemennya penuh dengan retakan yang mengejutkan. Yang lebih tak tertahankan adalah kaki kanan Tan Yun kabur, darah menyembur keluar dan jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun, aku harus mengagumi kekuatan tantangan lompatan katakmu, tapi sayang sekali kamu tidak bisa menahannya sama sekali. Tangan tablet naga ke-9 Mayor Jenderal Ben. Nada suara Duan Tiande mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan, sekarang, sudah berakhir. Duan Tiande sangat percaya diri karena yang pertama adalah yang terlemah dan yang ke-9 adalah yang terkuat. Boom! Ketika tangan tablet naga ke-9 menepuk kaki kanan berdarah Tan Yun, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, kaki kanan Tan Yun, bahkan seluruh kaki kanannya, pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Armor abadi 5 elemen di tubuh Tan Yun terkoyak. Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan jatuh pada platform sendai hidup dan mati seperti meteorit. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanannya, berkeringat kesakitan dan gemetar dalam genangan darah. Bos, Chu Xiao berteriak, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan air mata mengalir. Sayang, Zhang Yihan dan Zhang Yizong menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang-orang abadi yang menonton tidak bisa tidak berkata. Sudah berakhir, Bos Tan, pria yang baik, sedang sekarat. Ya, Bos Tan benar-benar pria yang baik. Kekuatan tantangan lompatan kataknya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia terlalu lemah di hadapan Duan Tiande. Saat ini, Sima Yongzheng di kursi lega tersenyum dengan kepuasan di wajah tuannya. Jenderal kecil itu perkasa. Jenderal Duan Shao perkasa. 10.000 tentara abadi di bawah pasukan Duan Tiande, berjabat tangan dan berteriak. Duan Tiande menyapu kehampaan dan muncul 100 kaki di atas Tan Yun. Dia berkata sambil tersenyum, "Semut Mold, kamu harus berdiri lagi." Pada saat ini, Duan Tiande sangat percaya diri. Tan Yun benar-benar terluka parah dan dalam bahaya kali ini. Dia telah kehilangan perlawanan. Duan Tiande memandang ke langit, tampak sedih dan berkata, "Miao Wei, kamu mengikutiku berkali-kali, tetapi kamu dibunuh oleh Tan Yun. Kamu di surga, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu."